Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Salsabila Zam dari Berita Lensa. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat salah satu wahana edukatif yang ada di Taman Mini Indonesia Indah, yaitu Dunia Air Tawar. Tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh keanekaragaman hayati perairan di Indonesia. Taman Mini Indonesia Indah kembali menjadi sorotan masyarakat setelah menghadirkan pembaruan di wahana Dunia Air Tawar, salah satu tempat wisata edukatif yang menampilkan keanekaragaman hayati dari berbagai wilayah Indonesia. Dunia Air Tawar Taman Mini Indonesia Indah menempati area seluas sekitar 6.000 meter persegi dan menampung lebih dari 6.000 ekor ikan air tawar dari lebih 120 spesies. Pengunjung dapat melihat beragam jenis ikan yang hidup di sungai, danau, dan rawa seperti arwana, patin, gurame, belida, dan ikan lohan. Tak hanya ikan, koleksi di tempat ini juga mencakup berbagai jenis amfibi, reptil air, serta tumbuhan air tawar yang menambah wawasan pengunjung. Wahana ini dibagi menjadi beberapa zona seperti zona Sungai Kalimantan, zona Danau Toba, dan zona Papua yang menampilkan karakteristik ekosistem di setiap masing-masing daerah. Setiap zona dilengkapi dengan informasi edukatif sehingga pengunjung tak hanya menikmati pemandangan tetapi juga memahami pentingnya menjaga kelestarian di lingkungan air tawar. Kepala Pengelola Dunia Air Tawar Taman Mini Indonesia Indah, Rina Wahyuni, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan inovasi agar wahana ini tetap relevan dan menarik bagi pengunjung. Kami berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Tahun ini kami juga menambahkan area interaktif digital yang memungkinkan pengunjung mengenali jenis ikan melalui layar sentuh, ujar Rina. Selain menjadi tempat wisata keluarga, Dunia Air Tawar juga kerap dimanfaatkan oleh sekolah dan universitas untuk kegiatan penelitian serta pembelajaran biologi. Dengan perpaduan antara edukasi dan hiburan, wahana ini menjadi salah satu destinasi unggulan di Taman Mini Indonesia Indah yang terus menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Kenalkan dulu, nama kakak siapa ya? Nama saya Raisa sebagai pengunjung di sini. Oh ya, saya mau nanya beberapa pertanyaan tentang dunia air tawar yang ada di Taman Mini Indonesia Indah nih kak. Ya boleh. Yang pertama itu, apakah yang paling menarik perhatian Anda saat berkunjung di dunia air tawar? Uh, Kebetulan saya lagi di sini, saya di tempat hewan smooth-throated salmon. Itu saya tertarik sama hewannya karena cara berkamuflasenya yang sangat baik. Dia itu bisa berkamuflase di air lumpur ataupun rumput dengan baik secara jadi mangsanya itu tidak bisa mengenalinya. Saya pertanyaan kedua ya kak. Ya. Siapakah yang kakak ajak saat berkunjung ke tempat ini? Saya bersama teman saya. Terus teman saya ini sedang melihat detik dan juga kak. Oh ya baik kak. Pertanyaan terakhir ya kak, mengapa Anda tertarik datang ke dunia air tawar dibandingkan wahana lain di TMI? Taman Mini Indonesia Indah, sorry. Karena di sini saya tertarik sama nuansanya yang bagus, tempatnya juga adem, asri, dan saya juga di sini kayak tertarik sama hewan-hewan lautnya, entah dari dalam ataupun luar Indonesia. Itu sih kak. Oke, terima kasih ya kak. Ya, sama-sama. Oh ya pak, perkenalkan nama bapak siapa ya? Nama saya Abdul Qadir, aktuaris di dunia air tawar. Saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang dunia air tawar nih pak. Ya. Yang pertama ini, tugas utama dalam menjaga koleksi biota air tawar di sini itu apa ya Pak? Kalau tugas utama koleksi biota air tawar ini yang penting kita bisa menjaga airnya, kemudian satwanya juga perlu dijaga karena kalau kita melihara ikannya juga harus melihara airnya karena setiap ikan itu hidupnya itu airnya berbeda-beda, ada yang hidup di pH 6, ada yang hidup di pH 7, ada pH 8 gitu. Misalkan kayak ikan yang hidup di pH 6 biasanya ikan cupang. Nah, cupang alam itu pH-nya harus 6. Tapi kalau kayak cupang biasa itu bisa di pH 8 itu bisa. Jadi kita harus bisa ngerti untuk kualitas airnya. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua ya Pak. Siapa yang terlibat dalam proses perawatan dan kebersihan akuarium besar di area ini?
Kalau untuk perawatan di sini kita ada tim akuaris. Di akuarisnya itu kita ada beberapa orang, ada yang penanganannya di akuarium bawah dan penanganan di akuarium dinding. Kalau untuk akuarium dinding sendiri, biasanya itu kalau untuk perawatannya itu bisa ada pengurasan, terus ada pengelapaan kaca dalam, terus ada pemberian bakteri starter buat akuariumnya. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Bagaimana cara sistem filtering air di sini agar tetap jernih? Kalau untuk sistem filter air di sini kita ada dua jenis filter, namanya filter organik sama filter biologis dan filter mekanis. Ya, filter mekanis itu mulai dari jetmet, ada dapon. Nah, kalau misalkan untuk biologis itu biasanya pakai batu apung bisa. Terus ada juga kayak arang itu bisa. Terus ada lagi menggunakan gelas. Nah, itu untuk sistem yang biologis. Jadi ada dua filter di sini kita pakai, mekanis sama biologis. Oke, terima kasih ya Pak. Oh ya Kak, sebelumnya perkenalkan nama Kakak siapa ya? Halo, nama saya Salsabila. Saya di sini sebagai akuaris di dunia tawar juga satwa. Saya di sini akan mempertanyakan tentang dunia ether nih Kak. Nah yang pertama, mengapa menjaga kualitas air sangat penting bagi kelangsungan hidup biota di dunia ether? Oke, menjaga kualitas air sangat penting karena air itu merupakan sumber hidup ya, atau salah satu syarat untuk ikan bisa hidup di akuarium seperti itu. Jadi menjaga kualitas air itu sangat penting karena itu media hidupnya. Dengan kualitas air yang optimal atau baik dengan untuk ikan itu bisa menjadi mensejahterakan ikannya. Tidak hanya ikannya hidup, tapi ikannya juga bisa sehat, bisa hidup dengan sejahtera seperti itu. Seperti 5 domains untuk hewan mungkin ya. Yang dimana 5 domains itu mengajarkan salah satunya yaitu merasa hewan atau ikan tersebut merasa nyaman di suatu tempat. Mungkin untuk ikan di akuarium seperti itu. Oke, pertanyaan kedua ya Kak. Apakah semua ikan di sini berasal dari Indonesia? Enggak. Ikan-ikan di Jagat Satwa Nusantara itu dia dari beberapa benua, dari beberapa negara. Dan kita di sini dibagi per zona. Ada zona Nusantara, ada zona internasional. Yang dimana zona Nusantara itu ikannya berasal dimulai dari perairan dari Sabang sampai dengan Merauke. Untuk zona internasional kita dari beberapa negara seperti itu. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga ya Kak. Bagaimana sih cara memelihara hewan sebesar ini kayak yang tadi habis kasih makan itu? Oke, cara memelihara ikan yang dengan ukuran yang besar yaitu kita cukup memberi makan, mengecek kualitas air, kemudian kita mengecek filter mungkin, yang dimana kita mengharapkan dari pengecekan kualitas air seperti suhu, pH, amonia, nitrat, dan nitrit, dan yang lain sebagainya, kita dapat memastikan bahwa ikan tersebut masih aman atau tidak di media air, di media hidupnya. Selain itu, kita juga memperhatikan pemberian pakannya, yang dimana kita kurang lebih memberikan hanya 1% dari biomasa ikannya. Berbeda dengan di habitat aslinya, yang dimana dia akan bisa memakan makanan lebih banyak, karena dia mempunyai ruang gerak yang cukup luas. Berbeda dengan yang ada di Jagat Satwa Nusantara, kita hanya mempunyai lahan yang terbatas, sehingga kita memikirkan kebutuhan pakan yang dibutuhkan oleh ikan-ikan yang besar. Seperti itu, agar tubuhnya tidak terlalu besar. Selain sebagai tempat rekreasi, dunia air tawar juga memiliki fungsi edukatif. Setiap pengunjung dapat mempelajari tentang ekosistem sungai, danau, serta rawa melalui papan informasi dan panduan interaktif yang tersedia di setiap area pameran. Pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah berharap wahana ini bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air dan keanekaragaman hayati di Indonesia.